Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 urologi akan memaparkan tentang gaya hidup sehat. Jadi yang pertama, pengertian gaya hidup sehat sendiri adalah pola hidup sehat yang memfokuskan tentang kesehatan kita di aspek manapun. Tidak hanya soal makanan sehat, namun juga kebiasaan hidup seseorang. Jadi kalau kita hidup sehat, otomatis kita akan bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Mungkin selanjutnya. Baik, Pak. Saya jadi untuk menjelaskan tentang manfaat hidup sehat. Jadi banyak sekali manfaat dari hidup sehat yang ada. Maksudnya mungkin dari aktivitas sehari-hari kita seperti kalau kita olahraga, makan makanan yang sehat seperti makan pertanian, itu sehat. Itu pasti bisa menjadi kita setiap hari. Jadi ya terutama berpengaruh pada fisik kalau kita juga hidup sehat nanti berpengaruh pada fisik kita nanti makin berlemak atau bagaimana. Tips untuk gaya hidup sehat mungkin ibu bisa bisa olahraga yang rutin, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian minum yang banyak, apalagi kan sekarang musim kemarau Panas. minum yang banyak, kemudian tidur yang cukup, kemudian membersihkan kebersihan rumah juga. Dan, permisi Bapak, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hidup sehat. Yang pertama itu udara bersih. Udara bersih itu sangat berpengaruh dalam hidup sehat. Jadi kita tuh seharusnya jaga kebersihan udara, jangan sampah, mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari, apalagi saat ini kan Surabaya lagi panas-panasnya ya Pak. Jadi banyak orang yang sakit juga. Untuk mengatasi hal tersebut kita tuh minum air yang banyak, minum air yang cukup, minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas air. Oke, sekian dari saya. Ayo, baik, mungkin itu yang saya Bapak, mohon maaf kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Di sini kami dari mahasiswi MK Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023 ingin meminta izin untuk mengedukasi Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan mengedukasikan tentang kebersihan lingkungan, Bapak Ibu. Mengenai kebersihan lingkungan sendiri, kebersihan sangatlah penting, bahkan di dalam agama itu sangat diwajibkan atau punya iman, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Maka kami berinisiatif untuk memberikan materi kebersihan lingkungan. Yang pertama, kita harus membersihkan diri sendiri sebelum kita mengeksplor keluar, benar nih Pak Bu. Dari diri kita sendiri untuk mengutamakan hidup bersih dengan seperti aktivitas kita sehari-hari, mandi 2 kali sehari, juga mencuci tangan dan menjaga kebersihan rumah tentunya. Lalu setelah kita menjaga atau membersihkan diri kita sendiri, kita bisa mengeksplor ke kehidupan dan lingkungan sekitar kita seperti dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga makanan yang ada di sekitar kita yang akan kita konsumsi dengan cara mencuci makanan tersebut dengan baik dan benar, menghindari makanan-makanan yang kadaluarsa, dan juga pastikan makanan yang kita konsumsi itu sudah sehat.
Dan biasanya ibu kan beraktivitas di dapur, benar ibu? Jadi dipastikan kembali alat yang kita pakai selama di dapur itu harus benar-benar bersih, steril, higienis. Dan juga Bapak, pasti lihat kerja di tempat kerja Bapak, pastikan yang alat-alat atau benda-benda yang Bapak gunakan selama kerja itu harus bersih dan bebas debu. Dan juga hindari menyebarkan penyakit dengan cara membuang sampah dengan benar. Bapak Ibu setuju nih? Setuju. Untuk selanjutnya kami dilanjutkan dengan teman-teman di Pak. Mohon izin untuk melanjutkan dari saya Bu, Bapak Ibu. Untuk di sini kami Bapak dan Ibu diharapkan bisa membedakan untuk membuang sampah. Jadi sampah jenis sampah itu ada dua, yang pertama ada yang organik sama yang anorganik. Sampah organik itu biasanya seperti kayak sampah dari buah-buahan, dari daun-daunan, terus dari ranting pohon. Terus untuk sampah dari bahan anorganik itu proses yang sudah diproses dari pabrik atau kimiawi seperti sampah plastik, sampah botol-botol minuman gitu. Terus jadi setelah Ibu dan Bapak mengetahui pembagian sampah ini, Bapak dan Ibu bisa membuang sampah tersebut sesuai dengan pembagiannya. Dan kita sangat masalah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan tentang 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pertama, apakah reuse itu adalah penggunaan produk plastik bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sama atau yang berbeda? Sepertinya botol kayak gini, mungkin bisa kan awalnya digunakan untuk menyimpan air, bisa dibuat untuk menyimpan minyak goreng mungkin. Ya, baiklah, dan seperti itu mungkin kalau baju-baju yang sudah lama gitu, yang sudah kotor, mungkin bisa digunakan buat lap, serbet. Selanjutnya ada reduce. Reduce itu artinya mengurangi pembuangan kita. Seperti misalnya botol ini lagi, ini kan nggak terlalu bersih sebenarnya. Kita bisa pakai Tupperware, isi air sendiri dari rumah daripada beli makanan. Dan juga bisa seperti tidak menggunakan sedotan, bisa langsung dengan sedotan. Iya. Dan pokoknya intinya rami. Mungkin waktu ya di Indomaret itu ya, kan biasanya ditawarin pakai kantong plastik ya. Gak usah Mbak, kalau punya dikit-dikit nih. Ya terus kalau kita pakai kantong plastik bisa disesak kan. Suratnya adalah recycle. Recycle itu mendaur ulang. Apa itu mendaur ulang? Mendaur ulang itu kita pada dasarnya memanfaatkan kembali bahan-bahan dari sebuah benda, seperti botol plastik ini lagi di recycle, didaur ulang menjadi ember misalnya. Jadi menjadi barang yang fungsinya beda lagi. Menjadi ember bisa, yang kertas di recycle lagi, dan bisa juga dan semacamnya. Baiklah Ibu, sekian dari saya. Bisa teruskan dengan teman saya. Baik Bu, izin melanjutkan. Ini untuk penjelasan lain, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat jika kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, sebenarnya banyak sekali fungsi dan manfaat jika kita menjaga kebersihan. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal saja yang sangat penting. Yang pertama itu nyaman dan enak dipandang. Nah, sebenarnya nyaman dan enak dipandang itu apabila kebersihan lingkungan itu sangat rapi dan bersih ya Ibu ya. Nah, menurut penelitian dari beberapa dokter menyebutkan bahwa bersih dan rapi itu tidak hanya manfaat untuk kebersihan saja, tapi juga bermanfaat untuk otak,
karena kita tidak stres begitu. Karena jika seperti kita melihat barang yang kotor atau yang tidak rapi, karena kita akan merasa seperti begitu lucu. Nyaman. Lalu yang kedua yaitu kualitas udara lebih baik. Nah, jika kita menjaga kebersihan lingkungan, nah pasti kualitas udara di sekitar kita itu menjadi lebih baik, dan itu akan sangat berguna sekali untuk kesehatan kita juga orang lain. Nah, lalu yang ketiga yaitu jauh dari berbagai macam penyakit. Nah, ini sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi kita bahwa jika kita menjaga kebersihan kita akan terhindar dari penyakit. Lalu yang selanjutnya yaitu mencegah banjir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab utama dari banjir yaitu banyaknya sampah yang menumpuk di sekitar selokan atau sungai. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari kita membuang sampah sembarangan gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu lingkungan menjadi lebih sering dikunjungi atau disukai oleh orang lain. Jika semisal rumah kita saja bersih dan nyaman dan rapi, pasti tetangga kita atau keluarga dekat kita pasti sangat senang untuk berkunjung ke rumah kita. Lalu yang selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan yang baik terjaga dengan baik. Nah, seperti hal yang tadi saya sampaikan bahwa kesehatan akan lebih terjaga jika kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir yaitu mempermudah tugas dari tenaga kebersihan. Di sini bukannya saya melarang untuk membantu atau menggunakan jasa untuk kerjakan pembantu, tidak, tapi bagaimana kita mengimplementasikan diri kita sendiri untuk memulai hidup bersih dari diri kita sendiri, baru kita mengajak orang lain begitu Ibu. Untuk statement closing-nya dapat disampaikan oleh Ibu. Jadi setelah teman-teman dan saya tadi mengedukasi, poin pentingnya di sini adalah kita harus membiasakan bersih supaya kemudian hari kita bisa menjadi pribadi yang sehat, dan juga kita mulai dari diri sendiri baru bisa mempengaruhi orang lain. Benar sih Pak? Ya, supaya kita juga selain hidup sehat juga bisa mengurangi resiko musibah seperti banjir. Jadi mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk edukasi pada malam hari ini. Ada yang jadi mengenai sampah organik tapi itu termasuk sampah apa ya? Saya kurang Anorganik. oh termasuk dari aku ya jadi biar nggak salah Iya. bukan masuk sampah dapur ya. Bukan. Kalau organik itu kan sampah dapur ya kita nggak barangnya bisa terus itu ya. Ya udah aja. Terima kasih dari semuanya edukasinya malam ini ya. Saya kan pertama lebih ke bersih sendiri kalau kita dipandang ya kita bisa menyesuaikan sama organik supaya kita juga tetap bisa hidup sehat juga kan ya. Akhirnya kan situ dong. Apalagi kalau kita akhirnya dengan reduce dan tadi Recycle lagi kalau kita akhirnya berarti mau tidak mau kita sudah mengurangi polusi banyak, polusi udara, polusi sampah dan sebagainya, yang pada akhirnya kita bisa hidup sehat di rumah kita sendiri yang membuat kita nyaman dan kurang berkunjung kita sendiri. Kan itu ya semuanya. Baik, terima kasih adik-adik semua ya. Terima kasih banyak. Terima kasih edukasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok urologi yang akan menjelaskan terkait dengan penyakit DBD atau demam berdarah. Oke, Bapak, langsung saja kita mulai dengan penyakitnya. Sebelumnya Pak, Ibu, dan Bapak sudah tahu apa itu demam berdarah?
Di sini demam berdarah itu penyakit yang disebabkan oleh virus dan ditularkannya itu lewat nyamuk. Jika ditangani dengan baik, demam berdarah ini bisa menyebabkan, jika tidak ditangani dengan baik, demam berdarah ini bisa menyebabkan komplikasi yang cukup parah. Itu bisa menyebabkan kematian juga. Nah, penyakit DBD ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini merupakan penyebab DBD yang akan menularkan virus saat menggigit dan mengikat darah korbannya. Jenis nyamuk ini biasanya menyerangnya itu pada saat pagi dan sore. Secara tampilan mungkin nyamuk ini mudah dikenali dengan warnanya yang belang hitam putih. Dan ciri fisiknya itu kecil. Mereka suka mendiami tempat yang kotor, melainkan menyasar ke tempat-tempat bersih seperti bak mandi. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan tanda dan gejala DBD. Baik, tanda dan gejala dari DBD yaitu umumnya ditandai dengan demam tinggi hingga 39 derajat Celcius yang bertahan selama 2-3 hari. Terus setelah mengalami penurunan drastis, ada juga tanda dan gejala dari DBD yaitu sakit kepala, mual hingga muntah, nyeri di belakang mata, tulang dan otot, muncul ruam kulit atau bercak kemerahan pada kulit, radang tenggorokan yang diiringi dengan sulit menelan dan minum. Jadi apabila ibu mengalami apa yang saya sebutkan itu mungkin saja itu DBD ya ibu. Terus ada lagi diikuti dengan gejala tambahan yaitu menandakan virus sudah mulai menjalar ke seluruh tubuh, ditandai dengan mimisan, gusi berdarah, BAB berwarna hitam atau gelap, muntah darah. Setelah muncul gejala tersebut, ibu akan memasuki fase kritis selama 2-3 hari. Di fase ini banyak orang yang menyangka sudah sembuh karena demam tinggi tadi sudah menurun dan sakit di tubuh sudah mulai berkurang. Padahal pada fase ini harus diwaspadai karena bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita akan beralih kepada pengobatan DBD. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang cara pengobatan yaitu tentang DBD itu tadi. Jika terdapat anggota ibu atau bapak terdekat yang mengalami gejala DBD, ini beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama. Yang pertama, tirah garing atau bed rest. Yang kedua, perbanyak minum air minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, kompres hangat. Yang keempat, berikan obat reda demam jika demamnya tinggi. Yang kelima, jika dalam 2-3 hari gejala semakin memburuk seperti tampak lemas, mual-mual, muntah-muntah, pendarahan gusi, dan sebagainya, segeralah dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dijalani lebih lanjut. Baik, apa ada yang ditanyakan Bapak untuk pengobatan? Nah, ini dari keluarga kami pernah anak kami pernah satu masuk rumah sakit. Jadi kalau sampai pengalaman itu ibu lebih ketimbang kalau saya waktu itu kan saya sering layar hingga jarang harinya. Jadi menangani istri saya. Misalnya masuk rumah sakit dan seluruh kerjaan dari rumah sakit karena itu disuruh ngasih air kurma, sayur, jambu batu itu mbak. Sebelum terjadinya penyakit, lebih baik kita akan mencegah dahulu, karena kalau kita sudah terinfeksi penyakit, pasti kita itu tidak enak untuk melakukan atau melakukan sesuatu aktivitas. Nah, cara pencegahan dari DBD ini ada beberapa, yaitu menguras bak mandi seminggu sekali, membersihkan juga
menampung air yang lain atau genangan air yang mengendap itu dikuras. Dan kasar-kasar atau kelambu nyamuk biasanya di tempat tidur. Jangan menumpuk atau menggantungan baju terlalu lama yang biasanya dapat terjadi gerombolan nyamuk di situ. Yang selanjutnya menggunakan lotion atau anti nyamuk. Dan cara yang lainnya menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah dan dapat melakukan fogging. Fogging ini biasanya dilakukan secara massal di lingkungan masyarakat sekitar atau sesuai dengan persetujuan orang rumah dapat melakukan fogging atau tidaknya. Lebih baik dapat melakukan fogging ini untuk mencegah perkembangan nyamuk yang ada di selokan atau bagian-bagian yang tidak kita ketahui, dan menjaga daya tahan tubuh. Ini pastinya seperti dapat makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, juga menjaga daya tahan tubuh seperti yang Ibu tadi bilang, meminum kurma atau meminum vitamin yang setiap hari, vitamin C terutama untuk menjaga daya tahan tubuh. Baik Ibu, sekian untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.